Halo warga intelektual sekalian, baru-baru ini lagi rame di media sosial di mana di Iran terjadi hujan darah guys. Wow, luar binasa. Di Iran sedang terjadi hujan darah. Sebuah pulau dan sebuah laut, ya laut yang sudah mati di sana, terkontaminasi oleh darah guys. Bayangkan saking banyaknya darah mengalir di sana. Bahkan laut sekalipun memerah guys, penuh dengan pertumpahan darah. Wow, luar biasa. Nah yang jadi pertanyaan, siapa yang dieksekusi oleh Iran? Kenapa bisa seperti itu? Kenapa terjadi hujan darah di Iran? Apa alasannya? Apakah karena Iran mengeksekusi mata-mata Israel? Apakah karena Iran melakukan pembunuhan massal? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Kemudian baru-baru ini Iran mengeksekusi mata-mata Israel yang ketahuan bekerjasama dengan agen Mossad. Nah, kemudian ya, setelah ditelusuri, setelah diinterogasi, mata-mata daripada Israel ini yang seorang ahli atau insinyur bagian nuklir di Iran, namun orang Iran ini mengaku kepada pemerintah Iran, saya diancam oleh Israel. Ada semacam fitnah, ada semacam playing victim. Padahal Israel memberikan duit 1 koper terhadap mata-mata ini. Nah, yang jadi pertanyaan, fitnahan seperti apa yang dilontarkan oleh mata-mata daripada Israel ini? Apa yang bikin dia ketahuan? Apa alasannya? Kemudian kenapa terjadi hujan darah di Iran? Apa alasannya? Apakah ada pembunuhan massal? Terjadinya hujan darah yang ada di Iran ini ada berbagai faktor ya, atau berbagai alasan. Ada alasan yang spekulatif dan ada juga alasan yang mengada-ada gitu ya kalau saya perhatikan. Jadi Iran baru-baru ini mencari alasan gitu ya, mengarang-arang alasan gitu ya. Terjadinya eh, hujan darah di Iran ini karena apa? Karena karat besi yang melebur ke tanah gitu ya. Kemudian tanah merah yang mengalir ke laut sehingga ya lautnya berwarna pink atau berwarna merah. Itu berdasarkan informasi dari media Iran. Karena kita tahu bersama bahwa media Iran ini kan nggak bisa dipercaya. Karena apa? Karena media Iran ini adalah propaganda. Jadi media-media di Iran itu tidak independen guys, harus disaring oleh pemerintah. Mirip-mirip seperti media yang ada di Korea Utara. Jadi kalau saya perhatikan tuh Iran itu sudah mirip seperti Korea Utara, nggak ada bedanya ya. Bahkan kalau saya perhatikan tuh Korea Utara itu lebih jujur ya daripada Iran kalau saya perhatikan. Kenapa saya mengatakan bahwa masyarakat Iran itu jarang jujur gitu ya? Kalau saya perhatikan sekarang ini mereka itu sudah kehilangan jati diri dan sudah kehilangan integritas. Apa alasannya? Alasannya banyaknya mata-mata Israel yang digaji oleh Israel di Iran gitu. Mau gitu ya, dikasih duit mau ya, diiming-imingi duit mau. Berarti itu artinya mereka tidak punya integritas ya. Jadi alasan daripada pemerintah Iran kenapa terjadi hujan darah ini adalah karena pengaruh daripada tanah katanya ya, padahal kan ini nggak masuk akal ya. Dugaan saya di sana terjadi pembunuhan massal. Di sana ada terjadi eksekusi besar-besaran. Ada banyak orang yang dieksekusi di Iran sekarang ini guys. Sangat-sangat luar biasa. Karena apa? Karena Iran itu ya kalau misalnya nih ada seseorang yang berbeda pendapat dengan Iran itu, maka akan dituduh mata-mata Israel. Oh, kamu pendukung Israel ya, tanpa bukti yang valid gitu. Ya, tanpa bukti yang tepat gitu ya. Sama halnya dengan mata-mata Israel yang baru-baru ini dieksekusi, sudah dieksekusi oleh pemerintahan Iran ya. Jadi kalau saya perhatikan tuh ya, Iran itu sangat sensitif ya dengan yang namanya berita mata-mata. Kalau dituduh mata-mata Mossad, maka mereka akan seperti membabi buta gitu ya. Tanpa pengadilan mereka langsung menjebloskan ya hukuman mati, langsung dieksekusi. Namun ya, baru-baru ini ada kejadian yang sangat unik ya. Insinyur daripada atau ilmuwan daripada Iran yang bekerja di bagian nuklir
ternyata dijadikan mata-mata oleh Israel. Menurut saya itu Israel itu sangat-sangat luar biasa. Kenapa Israel sangat luar biasa? Bayangkan ya, bagian ring satu ya, ilmuwan daripada Iran itu sendiri ya, yang bertugas menciptakan nuklir di Iran, direkrut oleh mata-mata Israel atau direkrut oleh Mossad. Ini menurut saya itu sangat-sangat luar biasa. Ya, bayangkan ya, orang yang dipercaya oleh pemerintah Iran bisa berkhianat. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Kenapa mereka berkhianat? Karena mereka nggak tahan dengan godaan duit, guys. Jadi ketika agen Mossad memberikan duit gitu ya, sama seperti di Konoha. Konoha juga seperti itu kan. Kita teriak-teriak anti korupsi. Padahal kalau dikasih duit miliaran ke depan mata kita, kita berubah pikiran kok ya. Di Konoha itu karena kita nggak punya kesempatan korupsi, maka kita benci dengan koruptor. Kalau kita diberi kesempatan, maka kita juga korupsi. Sama halnya dengan di Iran. Iran juga seperti itu. Masyarakatnya sekarang udah kehilangan integritas. Buktinya banyak tuh ya, orang Iran jadi mata-mata Israel. Karena apa? Karena mereka nggak punya integritas, nggak bisa dipercaya. Mereka nggak jujur gitu. Mereka menjual negaranya. Buktinya ya, seorang ilmuwan ini ya, ilmuwan nuklir daripada Iran, dibayar oleh Israel. Namun ya, ketika dia hari H mau dieksekusi, dia mengatakan, dia memfitnah Israel. Dia mengatakan, oh karena keluarga saya itu diancam, oh karena ibu saya itu diancam, diculik ya, Israel itu yang jahat. Nah, jadi di sini ada semacam drama, guys ya. Ketika ilmuwan ini pengen dieksekusi, dia memutarbalikkan fakta. Supaya apa? Supaya orang Iran itu iba. Ternyata orang Iran tidak iba. Lalu sang ilmuwan ini dieksekusi, guys. Cuman dia memfitnah Israel, ya kan? Tapi kan kalau kita berpikir secara rasional itu, kalau misalnya nih ya, Israel misalnya nih ya, menawarkan duit ya, terus mata-mata daripada Israel ini ya, orang-orang Iran itu sendiri, kenapa mau ya kan? Kenapa matanya hijau ngelihat duit gitu? Kenapa nggak tahan gitu? Kenapa nggak tahan dengan godaan? Ya kan, itu yang jadi permasalahan. Cuman ya, biasanya kalau mereka dieksekusi itu ya, kalau misalnya mereka ketahuan jadi mata-mata itu, ya mereka pasti mau memojokkan Israel kalau saya perhatikan. Oh karena saya itu dipaksa, oh karena keluarga saya dipaksa. Padahal nggak ada tuh, nggak ada bukti ilmiah atau bukti yang nyata mengatakan bahwa sang ilmuwan ini dipaksa gitu oleh Israel. Enggak dipaksa, tapi digoda, dirayu gitu ya. Direkrut dari media sosial. Jadi kalau misalnya ada orang Israel itu yang menggoda, merayu gitu, ngasih duit, ya itu kan namanya strategi kan, strategi daripada Mossad. Ya karena mereka melihat ada peluang gitu. Orang-orang Israel ini kan sangat pintar banget ya. Ya dia melihat bahwa orang orang Iran itu sangat lemah kalau dihadapkan dengan duit. Sama seperti warga Konoha. Ya, rata-rata ya agama mayoritas di Konoha itu ya mereka itu sangat ijo ya kalau saya perhatikan kalau udah ketemu dengan duit. Makanya kalau saya perhatikan tuh ya, di Konoha itu salah satu negara yang paling korup di dunia. Salah satu, guys. Karena apa? Karena kita nggak punya integritas ya. Kemudian ya kalau saya perhatikan tuh Iran itu sangat-sangat terpuruk sekarang ini ya. Mereka banyak mengalami masalah. Kemarin masalah kekeringan. Kemudian baru-baru ini masalah banjir gitu ya. Kemarin kurang air, sekarang berlebihan air gitu. Jadi serba salah ya hidup di Iran ya. Nggak enak banget ya. Kenapa saya mengatakan bahwa di Iran itu nggak enak hidupnya gitu ya. Kalau misalnya ada orang pintar di sana, atlet misalnya, atau orang-orang cerdas yang lahir di Iran itu, mereka biasanya pindah, guys. Apa buktinya? Saya kasih bukti ya. Kebetulan saya itu sangat hobi bermain catur ya. Jadi ada salah satu pecatur dari Iran yang sangat jago dalam bermain catur. Masuk 10 besar pecatur terbaik di dunia, bernama Alireza Firoja. Nah, Alireza Firoja ini sampai pindah ke warganegaraan, guys. Pindah ke warganegaraan, jadi warga negara Prancis. Karena apa? Karena Iran itu sibuk ya, sibuk perang ya, sibuk gotok-gotokan dengan Israel ya. Gimana mau fokus pada atlet catur ya kan? Mereka sibuk mengumpulkan yang namanya pundi-pundi untuk
bangun nuklir ya kan, bangun senjata dan sebagainya. Sehingga orang-orang pintar dari Iran itu biasanya pergi ke luar negeri. Ya kalau ada orang cerdas di Iran itu mereka pergi, sama seperti di Konoha. Karena apa? Karena nggak dihargai. Makanya saya katakan atlet yang sangat berbakat dari Iran itu ada guys sebenarnya. Namanya Ali Reza Firoja. Dia pindah ke warganegaraan menjadi warga negara Prancis. Dia mendukung Prancis ya. Kalau misalnya ada pertandingan-pertandingan juara dunia, bendera yang dia bawa itu bendera Prancis, bukan bendera Iran, guys. Ya, kenapa? Karena pemerintah Iran itu nggak peduli ya dengan apa, dengan generasi penerus bangsa mereka. Nggak peduli ya. Mereka lebih peduli ya gimana caranya bumi hanguskan Israel ya. Kebencian-kebencian terus yang ada di pikirannya. Gimana caranya menghancurkan Bani Israel, itu yang ada di pikiran daripada Iran ya. Sehingga apa? Sehingga mereka nggak maju-maju ya. Ya, banyak atlet daripada Iran ini pergi ke luar negeri. Padahal ya kalau mereka serius ya, saya yakin di Iran itu banyak orang yang sangat-sangat berbakat. Bahkan orang yang bisa memenangkan Piala Nobel juga menurut saya banyak tuh yang dari Iran. Karena apa? Karena Iran itu kan bagian daripada Persia. Persia itu kan orangnya sangat-sangat jenius ya. Banyak orang Persia jadi penemu guys. Itu artinya berarti orang Persia itu adalah salah satu masyarakat terdidik ya. Sehingga mereka menemukan ya penemuan-penemuan yang sangat luar biasa zaman dulu seperti Ibnu Sina, Ibnu Rus dan lain sebagainya. Itu orang-orang Persia guys ya. Sementara kalau saya perhatikan di Iran sekarang ini mereka nggak peduli dengan ilmu pengetahuan ya. Yang mereka pedulikan itu ya gimana cara membangun drone ya, gimana caranya ya membangun rudal dan lain sebagainya. Itu yang ada di pikiran daripada Iran seperti sekarang. Dan menurut saya itu sangat-sangat tidak bagus sekali ya. Sangat tidak bagus sekali. Ya, bayangkan ada banyak atlet berbakat dari Iran tapi disisihkan oleh Iran karena mereka sibuk perang ya, sibuk gontok-gontokan. Ya, itu salah satu bukti bahwa ya orang-orang pintar di Iran ini pergi ke luar negeri. Mereka meninggalkan Iran itu sendiri ya. Kemudian di Iran juga kan sebenarnya nggak secara eksplisit melarang ya, tapi secara tidak tertulis mereka mengatakan bahwa bermain catur itu buang-buang waktu. Kemudian dalam papan catur itu ada tanda salib ya. Sehingga mereka mengharamkan catur. Orang-orang Iran itu banyak mengharamkan catur, guys. Dan ini bikin kesel gitu anak-anak muda yang jago catur gitu ya, yang atlet catur. Mereka kesel banget. Kenapa? Karena mereka mengharamkan yang namanya catur. Sehingga apa? Sehingga atlet-atlet berbakat dari Iran itu pergi ke luar negeri. Bayangkan catur aja disebut haram guys. Kenapa? Karena ada tanda salib di Raja Catur itu. Kalau Anda jeli, Anda perhatikan. Raja Catur itu kan punya tanda salib ya. Jadi Iran itu sekarang itu 11-12 dengan Konoha. IQ-nya juga sudah mulai mirip-mirip ya. Mereka itu ya menafsirkan agama itu, ya menafsirkan kitab suci itu berdasarkan penafsiran abad ke-7 gitu. Kaku banget. Jadi mereka pengen hidup seperti zaman Nabi. Kalau saya perhatikan itu ya, kalau saya jeli itu ya, kalau mereka menembakkan peluru ya, rudal misalnya, mereka baca kitab suci guys. Padahal kan gak ada hubungannya ya. Mohon maaf ya, saya tidak melarang yang nonton video untuk tidak baca kitab suci ya, tapi apa hubungannya gitu ya? Apakah ya misalnya nih mereka menerbangkan rudal dari Iran ke Israel misalnya, apakah rudal ini tepat sasaran kalau membaca kitab suci? Menurut saya itu nggak ada korelasinya, nggak ada hubungannya ya. Yang paling berpengaruh tuh ya koordinat gitu ya, kemudian komponen-komponen daripada rudal itu sendiri ya, kemudian ya teknologinya itu yang paling berpengaruh supaya tepat sasaran, supaya bisa menembus yang namanya Iron Dome daripada Israel. Ya kalau saya perhatikan itu ya percuma mau ditembakkan juga di Israel ya, rudal-rudal dari Iran itu ya akan dihalau oleh Iron Dome ya. Jadi kalau boleh jujur ya, ini saya sering ya mendengarkan kalimat seperti ini ya dari Konoha. Israel itu penjajah, ya mereka melakukan yang namanya pembunuhan massal, mereka menyerang Gaza, menyerang Palestina, menyerang Iran dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau boleh jujur ya, kalau boleh fair-fairan itu ya, lebih banyak ya rudal daripada Iran dan Gaza terhadap Israel daripada Israel ke Gaza dan Iran. Lebih banyak. Cuman permasalahannya ya rudal-rudal dari Iran itu tidak tepat sasaran ya, kemudian dihalau oleh Iron Dome gitu.
Jadi kalau kita bicara tentang jumlah roket atau jumlah rudal itu lebih banyak rudal atau roket daripada Iran ditembakkan ke Israel, ya, daripada Israel itu sendiri. Cuman kalau Israel itu ya mereka menembakkan itu langsung tepat sasaran. Kenapa tepat sasaran? Karena nggak ada Iron Dome. Nggak ada di Gaza Iron Dome, nggak ada di Iran Iron Dome ya. Mereka cuman modalkan doa gitu ya. Kalau misalnya nih datang nih ya rudal dari Israel ya, mereka mengandalkan doa gitu, baca kitab suci ya, lalu berdoa. Ya berharap ya doa mereka itu menangkis ya rudal itu dari langit Iran gitu ya, berusaha ya menangkis gitu ya menggunakan tangan gitu, tangan Tuhan tuing gitu ya, padahal kan itu nggak bakal kenyataan guys. Jadi kita harus berpikir rasional ya. Israel itu lebih rasional guys kalau berpikir, kalau kita perhatikan, makanya mereka membangun yang namanya Iron Dome. Apa tujuan daripada Iron Dome? Itu menangkis ya serangan-serangan daripada orang-orang jahat gitu ya. Jadi itu kalau boleh jujur ya, cuman warga Konoha kan nggak pernah sekalipun menyadari hal ini ya. Warga Konoha berpikir bahwa Israel itu jelek, ya Israel itu salah ya. Padahal kalau boleh jujur ya, ya kalau saya perhatikan tuh lebih banyak ya. Bayangkan kalau Israel itu nggak punya Iron Dome, bisa hancur tuh Israel, bisa hancur lebur ya. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa segitu bencinya gitu? Saya tuh orang yang kepo gitu ya, kepo terhadap sesuatu hal ya yang berbau ilmu pengetahuan ya. Kenapa sih ya umat muslim itu benci banget dengan Israel? Apa sih alasannya? Apakah ini dipengaruhi oleh kitab suci atau tidak? Kalau misalnya ada yang mengatakan, oh ini nggak pengaruh dari kitab suci, tapi kan kenapa ada ayat-ayat kebencian terhadap Bani Israel ya kan? Sementara ya kalau saya perhatikan di kitab suci agama mayoritas di Konoha itu dikatakan bahwa Israel itu adalah bangsa pilihan Tuhan gitu. Bangsa yang diberkati. Walaupun saya tidak 100% sependapat. Ya sah-sah aja kalau misalnya ada orang mengatakan bahwa bangsa Israel itu adalah bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Menurut saya pribadi semua bangsa diberkati oleh Tuhan. Enggak hanya satu bangsa tertentu. Enggak mungkin Tuhan itu pilih kasih. Enggak mungkin banget. Kenapa? Karena Tuhan itu maha baik, maha bijaksana. Bagaimana mungkin kita mengatakan bahwa Tuhan itu maha baik, maha bijaksana kalau dia hanya memberkati satu kaum saja? Apakah Tuhan itu rasis? Ya mohon maaf bagi teman-teman Kristen ya. Sah saja kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa oh itu karena bangsa pilihan Tuhan. Enggak. Sebenarnya kalau boleh jujur ya, di video sebelumnya saya udah bahas ini ya. Ada eh, hitung-hitungannya guys ya. Ada alasan yang paling masuk akal. Alasan yang paling masuk akal itu karena mereka terbiasa berlogika dari kecil. Terbiasa berpikir kritis, terbiasa menafsirkan kitab suci dengan cara mereka sendiri. Ya, tanpa intervensi orang lain. Sehingga apa? Sehingga mereka berpikir kritis. Ya, terbiasa dari kecil ya. Mulai menafsirkan kitab suci, ya Talmud, ya Torah dan lain sebagainya mereka tafsirkan sendiri. Ya dari kecil dilatih bagaimana caranya berlogika, bagaimana caranya berpikir kritis dan sebagainya. Nah, itulah kelebihan daripada Israel. Itu yang pertama ya. Ada faktor yang lain ya. Sebenarnya ada banyak faktor ya. Di video sebelumnya saya udah bahasnya. Cek video saya ya. Kenapa Israel itu menguasai 20% piala Nobel padahal populasi daripada orang Yahudi itu 0, sekian persen ya di dunia ya, nggak sampai 10%, 20%, nggak sampai ya. Tapi mereka menguasai 20% piala Nobel di dunia. Itu artinya Israel itu kalau dibandingkan dengan bangsa lain, Israel itu 100 lipat ya lebih banyak ya, 100 kali lipat lebih banyak menguasai yang namanya Nobel. Itu artinya Israel itu ya atau orang-orang Yahudi itu 100 kali lebih cerdas daripada warga Konoha ya. Daripada warga Konoha yang IQ-nya setara gorila. Kenapa IQ Konoha itu setara gorila? Karena dari kecil dilarang berpikir kritis, dilarang berlogika. Karena apa? Karena sejak kecil dikatakan, tahu apa tentang agama? Ngaji dulu sana. Sok tahu lu. Logika manusia mah terbatas. Nggak boleh ya kita menafsirkan kitab suci itu seenak jidat. Kita mah terbatas. Logika manusia terbatas. Nah, kalimat-kalimat seperti inilah yang bikin kita tidak berpikir kritis dan kita semakin terpuruk ya. Jadi Iran juga seperti itu. Iran dengan Konoha itu 11-12 kalau saya perhatikannya. Nggak ada bedanya. Akhirnya juga sudah mirip-mirip. Walaupun ya ada sebagian orang yang pintar di
Iran itu, mereka sudah nyari ancang-ancang pergi ke luar negeri gitu ya. Untuk apa? Untuk ya mereka dihargai gitu ya, di Amerika, ya di Inggris, di Eropa, rata-rata mereka ke Eropa guys ya, itu kalau saya perhatikan ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya, apakah Iran itu akan sama seperti Konoha gitu, menjadi negara yang terpuruk, negara yang mundur? Silahkan simpulkan sendiri ya, saya tidak akan menyimpulkan ya. Oke, sekian video, terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.